semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Amadou Haidara jadi prioritas transfer Manchester United di Januari 2022. Sebuah informasi beredar mengenai rencana transfer Manchester United di Januari 2022. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan memprioritaskan transfer Amadou Haidara dari RB Leipzig. Manchester United memang dirumorkan akan belanja pemain baru di bulan Januari 2022 nanti. Manajer interim mereka Ralf Rangnick menilai ada beberapa sektor yang perlu diperkuat MU. Rangnick dilaporkan memprioritaskan membeli gelandang bertahan baru. Ia menilai MU kekurangan gelandang bertahan berkualitas sehingga ia ingin mendatangkan satu gelandang bertahan baru di Januari 2022 nanti. Manchester Evening News mengklaim bahwasanya MU sudah mengunci satu target transfer untuk posisi itu. Ia ingin mendatangkan Amadou Haidara dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Ralf Rangnick sendiri yang merekomendasikan Haidara untuk direkrut MU karena ia mengenal baik sang gelandang. Rangnick adalah sosok yang memboyong Haidara ke Leipzig. Ia tahu betul bahwasanya sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata. Usianya juga masih sangat muda sehingga ia berpotensi menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di masa depan. Jadi ia ingin sang gelandang menjadi bagian dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, ada satu kendala bagi MU mendatangkan Haidara di bulan Januari nanti. Kendala itu adalah sang gelandang harus terbang ke Afrika. Di bulan Januari nanti, Haidara akan bertandang di Piala Afrika. Ia membela timnas Mali di turnamen bergengsi itu. Keterlibatan Haidara di Piala Afrika itu membuat proses negosiasi dan juga urusan administrasi transfer ini akan menjadi sulit. Dapat pemain ini, Ralf Rangnick bakal bisa mainkan formasi favoritnya 4-2-2-2 di MU. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan semakin dekat menggait Boubacar Kamara dari Marseille. Kedatangan Kamara pun bakal membuat Ralf Rangnick bisa memainkan formasi favoritnya. Kamara merupakan salah satu talenta muda yang sedang naik daun di Prancis. Ia menunjukkan performa yang sangat ciamik di lini tengah Marseille. Performa api Kamara pun mengundang minat Manchester United. Belakangan rumor menyebutkan bahwasanya upaya pendekatan Setan Merah berhasil. Kamara pun akan merapat ke Old Trafford pada Januari mendatang. Menukil dari The Sun, predikut beriksi starting line-up utama pilihan Rangnick di Manchester United dengan kedatangan Kamara selengkapnya. Sektor penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, David De Gea tetap akan menjadi pilihan utama. Kiper asal Spanyol itu menunjukkan performa cukup apik meskipun United meraih hasil kurang menggembirakan belakangan ini. Kuartet bertahan. Untuk lini belakang, Rangnick ini lebih sering mengandalkan Diogo Dalot di sektor bek kanan menggeser Aaron Wan-Bissaka yang sementara harus menepi karena cedera. Sementara itu, duet Harry Maguire dan juga Rafael Varane kemungkinan masih akan menjadi andalan di jantung pertahanan. Luke Shaw yang baru kembali dari cedera bakal kembali menjadi pilihan utama di sektor bek kiri. Gelandang tengah. Kamara diprediksi akan langsung menjadi pilihan utama Rangnick di sektor gelandang tengah Manchester United. Rangnick selalu menurunkan duet Fred dan Scott McTominay di sektor gelandang tengah, namun kedatangan Kamara akan membuat salah satu nama tersebut tersingkir. Opsi lain di posisi ini adalah Nemanja Matic dan juga Paul Pogba yang saat ini masih harus menepi karena cedera. Gelandang serang. Rangnick menyebutkan formasi favoritnya adalah 4-2-2-2, artinya ada dua pemain yang ditugaskan menjadi gelandang yang cenderung bermain ofensif. Dua nama yang sepertinya akan menjadi pilihan utama Rangnick adalah Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho. Duet lini depan. Rangnick memang gemar memainkan duet striker sejajar di lini depan. Satu nama hampir pasti menjadi milik Cristiano Ronaldo yang musim ini tampil luar biasa. Rashford dan juga Cavani bisa menjadi tandem Ronaldo. Banjir tawaran Manchester United ogah lepas Diogo Dalot. Manchester United sudah mengambil keputusan terkait dengan masa depan Diogo Dalot. Tim berjuluk Setan Merah itu sudah ketok palu untuk tidak menjual sang gelandang di musim dingin nanti. Pada musim panas ini, Diogo Dalot kembali ke Manchester United. Di musim lalu, ia dipinjamkan ke AC Milan dan ia tampil dengan apik selama membela Rossoneri. Sempat beredar kabar bahwasanya Dalot tidak bahagia di MU. Ini dikarenakan ia sempat kesulitan menggeser posisi Aaron Wan-Bissaka di skuad Manchester United. Belakangan ada beberapa klub seperti AS Roma dan juga Sevilla yang tertarik untuk membajak Dalot. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwasanya sang bek tidak akan pergi ke salah satu dari klub itu. Menurut laporan Romano, Manchester United tidak akan melepaskan Dalot karena sang bek ini jadi pemain inti di Manchester United.
Kedatangan Ralf Rangnick di skuad MU mengubah peruntungan Dalot. Sang manajer lebih suka memainkan bek asal Portugal itu ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Itulah mengapa Rangnick memblok semua tawaran yang masuk untuk Dalot dan ia memasang label tidak dijual untuk sang bek. Setali tiga uang dengan keputusan Rangnick, Dalot juga tidak mau meninggalkan MU. Ia ingin bertahan di Old Trafford. Ia menilai kesempatannya di MU sudah datang. Ia berambisi menjadi bek kanan utama di MU dan itulah mengapa ia ingin memaksimalkan kesempatan yang diberikan Rangnick kepadanya. Kontrak Dalot di Manchester United sudah mulai menipis. Ia bisa meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer di tahun 2023 mendatang dan beredar kabar bahwasanya Manchester United berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang bek dalam waktu dekat ini. Manchester United kembali berlatih, hanya 18 pemain yang ikut. Klub Premier League Manchester United akhirnya mulai berlatih kembali. Setelah hampir sepekan lebih Setan Merah tidak bisa berlatih seperti yang sudah diketahui, Inggris sedang dilanda wabah COVID-19. Varian Omicron ini sangat sedang menggila di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Pandemi ini juga menyerang klub-klub sepak bola Inggris, salah satunya adalah Manchester United yang sejak pekan lalu tidak bisa berlatih akibat beberapa pemain mereka terinfeksi virus COVID-19. Manchester Evening News mengklaim bahwasanya Manchester United kini sudah berlatih kembali. Mereka berkumpul di Carrington pada Selasa 21 Desember pagi waktu setempat. Menurut laporan tersebut, ada sekitar 18 pemain Manchester United yang berkumpul di Carrington pada pagi ini. Mereka mulai berlatih untuk persiapan laga di pekan depan. Laporan itu mengklaim bahwasanya sebenarnya ada lebih dari 18 pemain yang datang ke Carrington, namun hanya 18 pemain yang bisa berlatih. 18 pemain itu termasuk 2 orang kiper, jadi skuad MU cukup pas-pasan untuk sesi latihan perdana ini. Laporan itu mengklaim bahwasanya ada 3 pemain Manchester United yang pulang setelah berada di Carrington. Ketiga pemain itu adalah Mason Greenwood, Luke Shaw, dan juga Jesse Lingard. Ketiga pemain ini meninggalkan Carrington hanya selang 10 menit dari kedatangan mereka. Pihak Manchester United tidak mengkonfirmasi mengapa ketiga pemain ini dipulangkan. Namun diduga ketiga pemain ini mendapatkan hasil positif saat tim medis MU melakukan tes COVID-19 di mobil mereka, sehingga mereka harus kembali melakukan isolasi mandiri. Manchester United sendiri baru bermain di pekan depan. Mereka akan memainkan laga comeback mereka di partai Boxing Day. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Newcastle pada tanggal 28 Desember mendatang dan laga ini akan digelar di St. James Park. Para pemain MU sudah mulai latihan jelang melawan Newcastle. Para pemain Manchester United telah mulai kembali berlatih di Carrington. Kompleks ditutup untuk operasi tim utama minggu lalu karena wabah COVID-19 di klub, tetapi dibuka lagi pagi ini pada Selasa. Oleh karena itu, sekarang akan memberi manajer sementara Ralf Rangnick dan pasukannya waktu untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya, pertemuan Liga Premier dengan Newcastle United di St. James Park pada Senin 27 Desember, kick-off pukul 20 GMT. Sayangnya, pertandingan melawan Brentford dan Brighton and Hove Albion ditunda karena klub tidak punya pilihan selain meminta agar pertandingan diatur ulang. Dewan Liga Premier mengambil keputusan untuk membatalkan pertandingan berdasarkan panduan dari penasihat medis. Pada hari Senin, Liga Premier mengeluarkan pernyataan yang menyatakan niat untuk melanjutkan program perayaan jika memungkinkan terlepas dari dampak varian Omicron dari COVID-19. United juga dijadwalkan menghadapi Burnley pada minggu depan pada Kamis 30 Desember di Old Trafford, kick-off 20.15 GMT dalam pertandingan terakhir kami di tahun 2021.